wabarakatuh. Nama saya Korea Aidin Astuti dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya tengah melaksanakan PLP1 atau pelaksanaan pengenalan lingkungan persekolahan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Di sini saya akan menggali beberapa informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala sekolah, guru biologi SMA, dan juga siswi lulusan tahun 2020. Selamat menyaksikan. Ya, sebelumnya Pak, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hafiz Umar SE, Kepala SMA. Sebelumnya kami ingin menanyakan Pak nih, untuk kultur sekolah SMA Muhammadiyah 8 Ciputat itu sendiri bagaimana ya Pak? Dari karakter umum peserta didiknya, apakah ada atau tidak kultur tertentu yang membuat SMA Muhammadiyah 8 Ciputat itu peserta didiknya menjadi lebih unggul? Oke, berkaitan dengan kultur atau budaya yang tertanam di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat yang sudah kita programkan. Yang pertama kultur disiplin, yang kedua kultur yang ketiga adalah kekeluargaan. Siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 8 Ciputat yang bersekolah di SMA 8 Ciputat ini, yang pertama dari sisi yang punya ciri khas keagamaan, sehingga banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya ke sekolah Muhammadiyah karena kulturnya Muhammadiyah itu terkenal dengan kultur agama. Yang kedua di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat ya, yang terkenal adalah disiplin. Yang ketiga kekeluargaan. Nah, di mana kultur kekeluargaannya tujuannya adalah untuk membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu agar bisa tetap bersekolah. Makanya di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat banyak memberikan beasiswa khususnya beasiswa dari sisi prestasi akademik, beasiswa olahraga, dan bagi yang tidak mampu dari sisi kemampuan biaya, baik itu yatim dan piatu. Itu dari sisi, sehingga dari tahun ke tahun ini juga meningkat. Kenapa? Karena memang. Iya, baik Pak. Lalu Pak, kalau untuk organisasi di sekolah itu bagian-bagiannya bagaimana Pak, dan tata kerja organisasi tersebut? Secara struktural di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat, kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan. Ini di bawahnya ada wakil kepala sekolah. Yang pertama wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang dijabat oleh Ibu Neno Irmawati. Ini menangani permasalahan secara kurikulum, baik dari sisi pembelajaran, dari sisi lulusan, dan kedua wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang dijabat saat ini oleh Bapak Henry Setiawan Ali. Nah, MPD ini menangani permasalahan kesiswaan. Di bawah Pak Henry dibantu oleh guru BP atau guru BK yang dijabat oleh Ibu Pitaya Puroto Ain SSI. Ini ada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang dijabat oleh Bapak Hendra SPDI MD, menangani semua sarana ya, secara teknis sarana dan prasarana di SMA 8, cara catatan, perencanaan. Ini selain dikoordinasikan dengan pimpinan cabang Muhammadiyah sebagai pengelola, juga secara teknis di internal dikelola oleh wakil kepala sekolah bidang. Yang terakhir adalah wakil kepala sekolah bidang Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Humas. Nah, itu yang dari sisi struktural. Ditambah lagi ada bendahara umum dan kepala tata usaha. Itu yang perlu saya sampaikan. Kalau terkait dengan organisasi kesiswaan adanya di
wakil Pak, kepala. bicara tentang implementasi dan tata tertib sekolah, apakah dalam pelaksanaan tata tertib dan peraturan yang dibuat sekolah semuanya dapat terlaksana atau ada tidak sih Pak dalam kendala dalam pelaksanaannya? Oke, kalau kita menyikapi dari tata tertib sekolah ini sudah tertuang di kita menerapkan sistem poin bagi siswa dan siswi yang melanggar atau tata tertib. Tetapi sudah mandiri, dia bisa menghasilkan keuangan untuk menghidupi ekskulnya masing-masing. Nah, ekskul ini ya 28 ekskul tadi di bawah organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, semua ekskul ini bermuara di organisasi ini. Nah, IPM berkoordinasi kembali dengan pembina IPM. Pembina IPM berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Baru bidang kesiswaan berkoordinasi dengan Baik, Pak. Selanjutnya Pak, untuk praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah biasanya yang dilakukan apa saja Pak? Pagi sampai pulang. Ada pertama 3 senyum, yang kedua 7K. Biasa ya, kebersihan, keindahan, keindahan dan seterusnya, itu 7K pembiasaan. Jadi menjaga siswa dan siswi bisa kebersihan. Nah, wawancaranya dicukupkan. Sekian pertanyaan-pertanyaan wawancara kita kali ini. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan kepada kami, yang tentunya ini sangat bermanfaat. Dan terima kasih atas kerjasama Bapak. Ya sudah, billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Milda, Kori bisa sukses dan Amin. bisa menjadi demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berbicara yang sopan, yang baik terhadap kawannya, jangan ada pembicaraan yang kasar, misalnya memberi julukan-julukan yang jelek dan sebagainya. Bapak, ketika pandemi seperti ini, sistem pelajaran di sekolah online semua kan ya Pak? Iya, online. Online semua. Platform apa yang paling sering digunakan Pak? Oh, yang paling sering digunakan Microsoft Teams. Pembelajarannya sendiri itu seperti apa Pak? Kalau misalnya menggunakan ada media pembelajaran ketika pembelajaran atau diubah PowerPoint medianya? medianya. Medianya pembelajaran PowerPoint aja ya. Apakah ketika siswa mengerjakan tugas itu sudah dipersiapkan modul-modul tugas atau tugas inisiatif sendiri Bapak ketika selesai pelajaran aja? Oh, itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan sebelumnya Pak? Jadi iya, sebelum kita memulai pembelajaran sudah direncanakan akan memberikan tugas. Kemudian kita sampaikan ke siswa begitu, tugas itu. Berarti RPP-nya udah udah dibuat sebelumnya Pak ya? Iya. Baik Pak, mungkin cukupkan sekian pertanyaan-pertanyaan atau wawancara kita kali ini. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan kepada kami yang tentunya sangat bermanfaat, dan terima kasih juga atas kerjasamanya Pak. Ya sudah, kita bisa ditutup Zoom-nya masing-masing. Billahi fisanihi astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Sawakadisia, lulusan tahun 2020 dari SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Kebetulan jurusan peminatan saya adalah IPA. Oke, kita masuk pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, menurut kamu, kultur sekolah kamu itu bagaimana? Maksud kakak, karakter siswa di sekolah itu bagaimana selama Farah sekolah? Apakah disiplin? Apakah taat peraturan? Untuk sebagian besar sih yang saya amati masih menaati peraturan, walaupun ya mungkin sifat-sifat orang beda Kak. Jadi kayak mungkin ada yang
menaati peraturan tapi bandel gitu. Bandel ya. Sejauh ini sih masih menaati peraturan, nggak ada. Ya. Selanjutnya nih, bicara tentang peraturan sekolah, gimana penerapan tata tertib selama sekolah? Apakah kamu sendiri mematuhinya dengan sungguh-sungguh atau ada yang sering dilanggar? Peraturan sekolah sih ngerasanya sejauh ini selalu mematuhi dengan baik gitu. Paling hal-hal kecil aja sih, kayak yang nggak mendetail, yang nggak terlalu kayak kalau saya melanggar tuh kayak jadi masalah besar gitu. Kalau kayak seragam, datang tepat waktu itu selalu saya laksanakan. Oke. Nggak pernah bolos jam kelas juga. Sendiri sanksinya bagaimana sih Faras kalau kita tidak taat peraturan? Sanksinya beda-beda sih Kak. Kalau telat itu biasanya suruh baca Al-Quran seperti itu. Terus kalau emang sudah sering banget baru dipulangkan dengan alasan yang karena dia sering telat kayak gitu. Terus mungkin suruh membersihkan area sekolah, atau kalau berurusan dengan seragam sering ditindaklanjuti dengan serius nih, seperti mencoret bagian yang bajunya seragam yang salah seperti itu untuk bentuk supaya jerak gitu. Kakak ingin bertanya, di sekolah kan pasti ada kegiatan seremonial formal ya, seperti upacara bendera. Untuk upacara bendera dan penurunan bendera apakah sering dilakukan? Dan biasanya pemilihan petugas upacara bendera itu dari ekskul apa? Untuk upacara 2 tahun belakangan ini nggak melaksanakan karena sekolahnya lagi direnovasi dan sekarang udah nggak ada lapangan Kak gitu. Kalau sepengalaman aku itu pas kelas 10 dipilih secara ini sih, kelas gitu Kak. Oh, kelas ya. Untuk pengibarnya juga bukan dari Perwakilan ya. Ya betul. Untuk mendukung atau mengembangkan potensi siswa kan pasti ada program ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kurikuler. Apa saja yang kamu ketahui dan yang kamu ikuti sampai saat ini? Program ekstrakurikuler aku ngikutin lebih ke seni dan itu tari ya. Aku pernah ikut Saman. Ada program ekskul baru Rampak Beduk sama tari tradisional yang sampai sekarang aku geluti itu ya tari tradisional. Mulai program-program ekstrakurikuler di sekolah juga cukup membantu buat mengembangkan potensi siswa jika yang aku amati gitu. Iya. Ya. Untuk praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, biasanya apa sih yang dilakukan? Dari mulai Faras datang sampai pulang. Oh, iya. Kalau praktik-praktik seperti itu, dari awal masuk, kita tadarus dulu sebelum belajar, dilanjut belajar, kemudian ada penerapan sholat duha sih. Faras, waktu ujian nasional terakhir kan udah mulai pandemi ya? Iya, benar. Udah mulai pandemi, itu cara pelaksanaannya gimana Faras? Untuk ujian nasional kan tidak diadakan ya Kak. Jadi sekolah membuat ujian ganti gitu dengan ujian mandiri sekolah itu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan aplikasi yang sudah dibikin oleh sekolah sendiri. Pelaksanaannya seperti itu, dari pagi harus menggunakan seragam dan terus mengirimkan lokasi supaya menghindari nyontek atau bagaimana gitu Kak. Terus setelah itu ya alhamdulillah berjalan dengan baik sih. Terus sistem sekolah juga sudah
canggih menurut saya. Jadi kalau kita searching ke Google pun itu bisa ke-detect sama itu. Jadi nanti yang ke-detect nyontek ya kena sanksi sendiri. Oh gitu ya, keren ya.